Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mewawancarai Kak Paras. Kepada Kak Paras, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faras Ardian, biasa dipanggil Faras. Saya dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi di Departemen Kaderisasi. Oke, Kak. Langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama. Kepada penanya pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Fakira Ardini, NPM 20082011010169 dari kelompok Gemini. Di sini saya mau bertanya kepada Kak Faras. Apa alasan Kak Faras masuk jurusan Sistem Informasi di UPN Veteran Jawa Timur? Ini langsung dijawab atau gimana? Iya, langsung dijawab aja, Kak. Langsung tak jawab ya. Jadi alasanku masuk Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur itu sebenarnya kalau boleh cerita itu jurusan yang aku inginkan pertama itu bukan sistem informasi. Jadi lebih ke teknik. Pertama itu teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik pokoknya yang berbau teknik lah, teknik perkapalan itu. Tapi ketika nilai UTBK itu muncul, kan sistemnya tahunku sama tahun kalian kan beda toh. Jadi SBM ku itu setelah munculnya nilai UTBK baru aku itu cari jurusan yang mau tak pilih, cari universitas yang mau tak pilih. Kalau kalian kan beda, kalian kan pilih universitas langsung sebelum hasil UTBK kalian muncul. Nah itu aku eh, cari-cari informasi terkait itu tadi, nilai min diterima dan kebanyakan di universitas yang di teknik di jurusan teknik itu sangat tinggi. Maksudnya eh, kisaran 600, sedangkan nilaiku dulu itu 590 lah. Nah, terus aku cari lagi jurusan-jurusan. Terus aku nemu informatika sama sistem informasi. Terus aku aku mulai membandingkan dan aku minatnya ke sistem informasi karena sistem informasi itu aku dulu lebih condongnya ke bisnisnya. Jadi aku nggak seberapa minat ke ilmu komputernya, kayak coding itu nggak pernah tahu lah. Dan eh, dan aku milih UPN Jawa Timur itu aku banyak diskusi ke teman-temanku SMA, teman-temanku SMP, apa ya, kayak saya ingat kan aku dulu itu yang terpenting masuk negeri gitu kan, masuk PTN. Nah aku sharing-sharing sama teman-teman dan teman-teman itu menyarankan kalau aku itu masuk ke UPN aja, UPN jurusan SI, karena di situ juga nggak seberapa apa ya, saingannya nggak seberapa banyak, dan nilai minimal yang diterima itu nggak seberapa tinggi. Nah makanya itu aku masuk SI UPN Veteran Jawa Timur, dan alhamdulillah sampai sekarang aku udah merasakan apa ya, betah di SI UPN Veteran Jawa Timur meskipun tidak sesuai dengan jurusan yang aku minati sebelumnya. Udah ya. Ada yang Untuk apakah ada feedback?
Enggak, sudah jelas. Makasih, Kak. Sama-sama. Baik, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari saya. Perkenalkan, nama saya Radia Sabila, NPM 200820101179. Saya mau bertanya, dari semester 1 sampai semester 3 saat ini, mata kuliah apa yang cukup sulit bagi kakak? Dan bagaimana cara kakak mengatasi kesulitan di mata kuliah tersebut? Dari semester 1 sampai semester 3 ya. Ya, Kan beda-beda mata kuliah. Mungkin aku lebih sebutin per semester aja. Per semester itu sulitnya di mata kuliah apa gitu ya. Kalau semester 1, kalau dari aku sulitnya itu kan karena aku itu basicnya nggak di komputer dari SMA, dan baru mengenal komputer itu maksudnya baru mengenal coding itu waktu kuliah. Aku milih matkul yang sulit itu di bahasa pemrograman. Terus yang semester 2 itu di mata kuliah matematika komputasi. Terus yang ketiga semester 3 itu kalau sekarang itu yang aku rasain di MSU itu manajemen sistem operasi. Nah, alasannya apa tadi? Bagaimana cara kakak mengatasi kesulitan tersebut? Oke. Dari semester 1 aku itu membudayakan untuk berdiskusi. Jadi teman-temanku itu alhamdulillah itu banyak yang mendukung dengan cara itu tadi, diskusi. Jadi aku dulu semester 1 waktu masih ke kampus, masih sampai semester 2 itu ada agenda gitu loh. Jadi misal kalau misalkan kan ada kelompok-kelompok toh. Nah, kelompok 1 misal mau presentasi. Nah, sebelum itu kelompok 1 itu dibantu sama teman-temannya sekelas. Jadi misal ada yang bingung presentasi bagian A. Nah, bagian A ini itu nanti didiskusikan bareng-bareng bersama satu kelas tadi. Nah, itu pelaksanaannya itu di tempat UKM. Jadi per anak yang paham materi itu, sebagian materi itu bagian itu yang menjadi presentatornya. Jadi saling berdiskusi itu yang aku budayakan. Makanya sampai sekarang itu kalau ada masalah akademik, masalah tidak pahamnya materi, itu mesti sering ya itu kumpul bareng, kalau nggak ya pakai Discord buat diskusi itu tadi. Jadi yang paham itu jelasin ke teman-teman yang nggak paham gitu sampai jelas. Kalau nggak jelas sampai telepon pribadi sampai malam-malam gitu sampai paham bener. Itu yang kita budayakan kalau dari aku ya. Jadi lebih ke diskusi tim. Hal itu berlangsung sampai saat sekarang ya Kak? Walaupun online tetap diskusi? Iya, tetap. Jadi kita ada, kan Discord itu ada banyak, alhamdulillah banyak fitur yang bisa mendukung kita buat berkembang untuk diskusi secara online. Jadi ada untuk jadwal, kan ada kayak buat grup di Discord, itu dinamain jadwal tugas. Terus ada dinamain diskusi. Ada yang dinamain mabar. Jadi per acara itu udah diagendakan di Discord. Jadi untuk ketidakpahaman materi itu bisa nanti di diskusi online itu tadi. Terus untuk jadwal tugas untuk yang teman-temanku yang kuliah sambil kerja itu kan perlu untuk bantuan itu tadi biar supaya bisa tidak
ketinggalan informasi tugas seperti itu. Jadi mungkin saranku kalau kalian pengen meskipun online ini pengen saling mengingatkan satu sama lain, pengen teman-teman kalian sukses bareng, itu manfaatkan media sosial, grup kayak seperti Discord atau WA atau lain, tapi benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Itu. Ada lagi? Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Tiara Rahayu Ada, NPM 200820101167 dari kelompok Sagittarius. Saya izin bertanya, bagaimana cara Kak Faras menghadapi teman yang tidak mau mengerjakan tugas kelompok? Kan sekarang udah mulai banyak kerja kelompok tuh, Kak. Terus caranya gimana, Kak? Makasih. Kalau dari aku ya, aku itu cari tahu dulu masalahnya yang tidak mau ngerjain tugas kelompok itu tadi. Jadi nggak langsung kita tegur, nggak langsung kita marah-marahi. Kita cari tahu dulu apa yang menjadi masalah dia. Kenapa kok nggak bisa ikut kerja kelompok? Nah, ketika udah tahu kejelasan kenapa kok tidak bisa ikut kerja kelompok, dan di situ kan ada logis sama tidak logis ya, alasan yang tidak logis sama logis. Nah, ketika tidak logis lah itu baru bisa kalian fungsikan itu tadi, teguran itu tadi. Dan kalau misalnya logis atau misalnya kayak iya maaf, misalnya teman kalian itu alasan iya maaf aku kerja, maaf aku ada kegiatan organisasi di luar. Nah seperti itu bisa kita backup dengan cara ya itu tadi, lewat komunikasi grup online itu tadi. Nah kalau misalnya tahu, dan kita itu tahu kondisi awal dia, kalau dia itu sibuk banget, dia itu ngurusin organisasi di luar banyak, terus juga kerja, maka kita perlu menyesuaikan. Jadi kita berarti butuh waktu panjang buat ngubungin dia sebelum menentukan hari kerja kelompok. Jadi gitu. Jadi kita yang menyesuaikan. Ya. Kak, saya mau izin menanggapi. Kalau misalkan udah deadline nih, terus si satu anak ini dia nggak ngejawab chat saya gitu, atau chat dari anggota lain kelompok saya. Nah, itu gimana caranya gitu? Apa harus kita nanya ke dosennya atau gimana baiknya gitu? Kalau aku sekarang ya ada, kelompokku ya ada kayak gitu. Kalau aku itu usaha dulu, jadi aku temanku mancing yang nggak pernah chat dia, tak suruh mancing, coba chatin anak ini kok, dibalas nggak? Kalau dibalas ya terus tak suruh dia, ya temanku itu tak suruh cari info dia itu kenapa kok Pak jarang buka grup gitu. Kalau misalnya dibalas dan kita kan tahu informasi dari situ, nah kita bisa memaklumi. Tapi kalau misal teman kalian yang kalian suruh itu buat ngechat dia itu nggak dibalas, itu mungkin, dan kalian itu udah usaha nelfon bolak-balik tapi nggak diangkat, berarti itu perlu konsultasikan ke dosen mata kuliah kayak gitu. Karena itu kan malah menjadi beban kalian toh, kalian juga bingung ini pantas nggak ya dianggap kelompok gitu, karena dia itu titip nama doang kan istilahnya, nggak ikut kerja. Jadi gitu, kalian usaha dulu telepon atau segala macam. Kalau memang itu udah mentok dan nggak ada jawaban, ya udah langsung hubungi dosen mata kuliah tersebut. Seperti itu Cecil. Terima kasih, Kak. Sama-sama.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ayu Fakira Ardini. Saya mau bertanya lagi, Kak. Ini pertanyaan kedua dari saya. Apa pendapat Kak Faras mengenai orang yang mementingkan organisasi dibandingkan kuliah? Oke. Kalau dari aku ya, mungkin kembali lagi ke prinsip masing-masing ya. Aku nggak bisa menyalahkan, aku nggak bisa membenarkan juga. Jadi kembali lagi ke prinsipnya. Kalau misalnya prinsipnya mungkin dia menemukan titik jenuh di perkuliahan dan dia itu lebih semangat, maksudnya dia itu lebih dapat semangat di organisasi untuk kuliah. Jadi organisasi itu menopang dia, membantu dia untuk menyemangati dia kuliah pas waktu dia jenuh kuliah kayak gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan juga, aku nggak bisa menyalahkan, tapi lebih baiknya itu kita itu bisa seimbang antara berorganisasi sama fokus untuk kuliah kita, karena tujuan kuliah itu juga kan bukan berorganisasi melainkan lulus, karena kuliah itu kan bahkan pendidikan tinggi gitu, merupakan pendidikan, dan pendidikan itu pasti ada batasnya. Nah itu tadi, maka dari itu eh, mungkin mas kalau dari aku itu sarannya lebih baik seimbang, jadi antara berorganisasi sama fokus kuliah. Mungkin bisa semester 1 sampai semester 5 itu fokusnya organisasi, enggak apa-apa. Tapi kalau semester 5 ke atas itu kan udah mulai apa ya? Udah mulai banyak banget yang perlu dikerjakan untuk kelulusan. Jadi fokusnya lebih ke kuliahnya. Kalau aku strategiku gitu ya. Ada tanggapan? Enggak, Kak. Makasih. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya dari saya. Perkenalkan, nama saya Radia Sabila dari kelompok Gemini. Ini pertanyaan kedua dari saya. Tadi kakak bilang bahwa kakak organisasinya Himasipo. Nah, apa alasan kakak memilih organisasi Himasipo untuk diikuti? Ini organisasi kampus ya. Kalau ada di luar kampus, bisa disebutin dan mau tahu juga alasannya kenapa. Ya. Jadi aku itu sekarang itu ikut organisasi dalam kampus itu Himasipo. Kalau di luar itu ikut apa? Organisasi masyarakat kayak Pemuda Muhammadiyah. Tahu kan ya? Pemuda Muhammadiyah. Nah, itu. Terus kalau alasanku memilih Himasipo untuk organisasi internal kampus, karena Himasipo itu organisasi Ormawa, organisasi mahasiswa itu di tingkat paling terkecil. Jadi syaratnya masuk di himpunan itu minimal semester 2. Jadi kalau di BEM, kalau di BEM fakultas, terus di BEM universitas itu punya syarat masing-masing. Dan yang aku tahu kalau di BEM fakultas itu minimal harus pernah menjabat selama 1 periode di sebuah organisasi, baik organisasi atau komunitas, ya, baik organisasi atau komunitas itu di BEM. Makanya aku kalau misalnya aku pengen masuk BEM, berarti langkah awalku ya itu tadi, masuk komunitas di sistem informasi atau masuk ke Himasipo. Dan kenapa aku nggak milih komunitas kayak ISKOM, atau kenapa aku nggak milih ke BLJ, ke Badan Legislatif gitu ya? Karena sebenarnya tujuanku itu aku lebih pengen melatih soft skillku dalam meningkatkan leadershipku. Terus untuk melatih mental bicaraku di depan publik. Lalu untuk mengajar bagaimana cara mengelola orang kayak gitu loh. Terus bagaimana membentuk karakter seseorang. Jadi di poin-poin itu menurutku itu lebih cocok ke
himpunan, lebih cocok ke badan eksekutifnya, bukan ke legislatifnya. Kalau legislatif itu kan fungsinya mengawasi dan mengkritisi kerja himpunan. Jadi itu, aku cocoknya ke himpunan mahasiswa sistem informasi. Kalau dari organisasi luar kampus tadi, apa ya Kak alasannya kalau boleh tahu? Sebenarnya itu aku mulainya itu dari perumahan, dari masjid lah, dari masjid. Nah, di situ itu tidak ada pemuda sekarang itu ya, tidak ada yang mau mengelola, yang membantu takmir, membantu mengelola masjid. Jadi dan aku pun hanya di sini itu hanya 3 orang untuk mengelola masjid itu. Nah, dari situ aku diajak sama pemuda Muhammadiyah untuk gabung organisasi tersebut. Terus aku coba masuk, dan di situ ya banyak banyak manfaat lah. Jadi aku tahu bagaimana cara bertoleransi dari banyak sudut pandang ketika berdiskusi dengan orang-orang yang nggak aku kenal. Kan kalau di lingkup kampus kan ya itu aja. Tapi kalau di lingkup eksternal itu lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang mungkin yang belum kita tahu backgroundnya seperti apa. Nah, terus dan banyak informasi yang aku dapat untuk mengembangkan masjidku di perumahan ini. Makanya aku masih sampai sekarang itu masih ikut organisasi itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Permisi, izin bertanya. Saya Cynthia Priscianini, NPM 200820111060 dari kelompok Capricorn. Jadi pertanyaan saya, untuk dapat masuk dalam organisasi Hima ini, apa saja hal yang sudah Kak Faras lewati? Seperti adakah tes untuk masuk dan lain-lain gitu, Kak. Sekian, terima kasih. Jadi langkah perjalananku sebelum masuk Imasivo sampai sekarang itu dimulai dari tes interview. Jadi ada oprek kan. Nah, oprek itu ada tes interview. Itu nanti kalian ya di interview dan kalian pengen masuk departemen mana dan alasannya apa masuk departemen ini, seperti itu. Dan harapannya untuk Imasivo itu apa, terus kontribusi kalian itu di Imasivo itu apa, itu kalian harus siapkan buat itu tadi, buat masuk ke himpunan. Terus perjalananku sampai sekarang yang aku lewati itu, aku lebih banyak membantu ya ke berbeda departemen. Jadi di himpunan itu per departemen nggak jalan sendiri, jadi saling membantu. Dan aku sendiri, prokerku sendiri, kan per anggota departemen itu udah dapat pegangan satu proker gitu ya. Nah, prokerku sendiri itu masih belum berjalan. Prokerku itu proker ketiga rangkaian kaderisasi. Jadi kalian nanti itu bakal ada kaderisasi lagi, puncaknya, dan puncaknya itu yang aku pegang. Dan insya Allah itu tapi itu belum pasti ada ya, karena lihat situasi pandemi juga. Karena itu puncak kaderisasi itu harus dilaksanakan dengan offline. Nah, makanya aku sekarang aku dulu itu bingung, aku ini di sini kerjanya ngapain, karena aku kan terakhir sih, proker terakhir. Jadi aku curhat ke kepala departemenku, di sini Ras, kamu bantu departemen lain buat acara apa gitu.
Terus kamu masuk situ, kalau butuh orang ya kamu bantu. Karena aku kan belum tentu prokerku itu jalan. Kalau misalnya proker nggak jalan, aku ngapain? Aku ada kontribusi apa di himpunan? Makanya aku pilih jalan itu supaya aku juga berkembang, jadi nggak stagnan. Ya sama aja kayak nggak ikut organisasi kalau aku diem aja, kalau nunggu prokerku ada. Jadi itu perjalananku sulitnya itu waktu ya itu pas pandemi. Terus aku udah konsep dari awal, dari jauh-jauh hari, jauh-jauh sampai berbulan-bulan itu buyar karena itu tadi pandemi. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya Kak mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Saita, NPM 2008 201 Saya mau bertanya, apakah IPK jadi salah satu syarat untuk masuk di Hima? Ya, terima kasih Kak. Ya, eh, aku lupa belum nyebutin ya. Jadi di persyaratan masuk HIMA itu ada persyaratan administrasi. Nah, di situ juga ada persyaratan IPK minimal. Jadi kalau jawab dari pertanyaanmu ya ada persyaratan IPK. Nah, di persyaratan administrasi itu kalian harus nyertain sertifikat pengkaderan. Makanya pengkaderan itu kalau kalian memang memang pengen masuk himpunan, masuk PLJ atau masuk Ormawa di jurusan sistem informasi, itu kalian harus mengikuti semua pengkaderan. Kalian harus lulus. Dan pengkaderan itu kalau kalau boleh cerita ya, kalau boleh kasih tahu bentar, pengkaderan itu tujuannya itu hanya bukan menyusahkan kalian, bukan perpeloncoan, bukan seperti itu. Jadi pengkaderan itu buat tujuannya itu buat mencari bibit unggul untuk generasi penerus. Jadi bukan kayak wah pengkaderan ini nggak penting, pengkaderan ini cuman kasih tugas, cuman ini enggak. Tapi pengkaderan ini itu wadah buat membantu kalian untuk beradaptasi dan saling mengenal satu sama lain. Kalau misalnya nggak ada pengkaderan, nggak ada ospek, kalian mungkin nggak kenal di sini, nggak kenal Cynthia, nggak kenal siapa Dwi Saita. Makanya itu pentingnya pengkaderan di situ untuk membantu kalian beradaptasi, bukan perpeloncoan ya. Oke, ada tanggapan? Nggak ada Kak, terima kasih. Sama-sama. Menanggapi, untuk IPK tuh ada minimalnya berapa nggak Kak? Kalau masuk himpunan, iya ada. Kalau aku dulu itu 3,2 kalau tahunku ya. Soalnya setiap pergantian kepengurusan, setiap pergantian ketua himpunan itu bakal beda-beda. Jadi ada kebijakan kalau setiap ketua himpunan. Kalau tahunku 3,2. Kalau tahunnya Mas Kredi tahunnya 2018 itu 3,25 kalau nggak salah. 3,25. Iya, Untuk 3,25. tahun ini Kak gimana? Untuk tahun ini belum terpilih kayaknya. Ya kan siapa tahu kayak udah tahu programnya atau listnya gitu minimal berapa. Kalau standarnya itu 3,1 sampai 3,3.
Jadi antara Rata-ratanya itu ya, Kak. ya rata-ratanya. Terima Udah kasih, Kak. Udah. sama-sama. Oh iya, Kak. Ya, Kak mau nanya. Kalau misalnya dapetin IPK 3,2 atau 3 sampai di itu termasuk susah atau enggak sih? Itu, Kalau Kak. Terima di kasih. kalau di jurusan SI UPN ya itu Iya, Kak. Iya. apa ya? Ya bisa dikatakan mudah karena kalau aku lihat data teman-temanku IPK teman-temanku itu 3,2 itu jarang, hampir nggak ada yang dapat 3,2, malah atasnya semua 3,3 3, minim yang aku tahu paling kecil itu 3,3 kalau di SIUPN ya. Makanya alhamdulillah dosen-dosenmu itu baik-baik meskipun di luarnya ya pas waktu ngajar mungkin pedes atau kayak pelit gitu ya, tapi waktu ngasih nilai wah bukan main, baik-baik. Oke, Tapi terima ya kasih, Kak. Iya. tapi ya oh kalian jangan ya Kak, meremehkan ya. ya. Lanjut. Ada nggak Kak yang kemarin semester 1 sama semester 2 angkatan Kakak yang IPK-nya sempurna 4? Kalau kalau per apa ya, kalau per anak aku nggak seberapa tahu ya, karena kadang itu tak tanyain kadang nggak ngaku gitu loh, kadang ya rahasia dong ini. Tapi kalau yang sempurna setahuku itu nggak ada kalau tahunku, kalau semester 1 sama semester 2. Tapi kalau mendekati sempurna banyak 3,9 3,8 banyak. Kalau aku intip di jurusan sebelah, jurusan informatika, itu banyak. Nggak banyak sih, mungkin ada 3 itu yang sempurna, 4 mungkin nggak tahu itu karena dosennya baik atau orangnya anaknya yang pinter, nggak tahu ya. Ya, baik Kak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya Cynthia Prisciandini dari kelompok Capricorn ingin bertanya, setelah masuk dalam organisasi Hima, perbedaan apa yang dirasakan oleh Kak Faras? Sekian, terima kasih. Perbedaannya ya, berarti aku harus perbandingan sebelum masuk himpunan sama enggak. Kalau sebelum aku itu dulu mental berbicara di mungkin itu ya apa sudah umum ya, mental bicara di depan public speaking itu kayak parah sih, kayak ya dikit-dikit malu, dikit-dikit takut gitu. Terus problem solvingku juga waktu sebelum masuk himpunan, masuk organisasi itu susah. Jadi lama lah menyelesaikan masalah. Kalau udah masuk organisasi itu lebih 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 nggak tahu ya, tiba-tiba kayak cepat gitu untuk memecahkan masalah. Karena banyak wawasan, karena banyak situasi yang udah aku lewati mungkin ya. Kalau kalau ada masalah ini berarti solusi ini gitu kayak gitu. Dan banyak diskusi di organisasi tersebut itu juga membantuku untuk mencari problem solving itu tadi. Terus yang terpenting leadership. Jadi aku sebelum masuk organisasi itu kayak kayak bebek itu, kayak ikut-ikutan. Jadi nggak ada jiwa pemimpin, itu nggak ada. Makanya aku tuh tujuanku masuk organisasi itu pengen gitu loh, gimana sih cara memimpin orang, bagaimana sih cara koordinasikan orang, bagaimana cara membagi waktu, itu yang penting juga ya. Nah sebelum masuk organisasi itu aku dalam membagi waktu itu keteteran banget. Dan setelah masuk organisasi ini banyak diskusi juga dengan alumni, juga dengan kakak tingkat, bagaimana cara membagi waktu. Jadi mungkin ke relasi ya, jadi relasinya bertambah, dan relasinya ini bukan relasi yang cangkruk, bukan orang-orang yang cuman cangkruk itu enggak. Jadi
ya orang-orang yang berpengaruh gitu di apa di dalam sebuah instansi kayak gitu. Jadi banyak lah banyak perubahan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya dari saya, Radia Sabila dari kelompok Gemini. Saya mau bertanya, bagaimana sistem penentuan jabatan di Himasipo? Apakah ditentukan atau menentukan sendiri? Jika menentukan sendiri, apa alasan kakak memilih Departemen Kaderisasi? Kalau menentukan sendiri itu enggak, tapi kalau kan waktu daftar itu kan kita itu mengisi Google Form, departemen apa yang kalian pingini gitu kan. Nah, tapi untuk menentukannya itu tadi ada proses interview itu tadi, dari hasil proses interview, proses administrasi, dan mungkin ada penilaian lain dari anggota himpunan tersebut, dari Kahima atau Wakahima yang ada di Himasivo, yaitu untuk menentukan ini cocoknya di departemen ini cocoknya di departemen ini. Jadi kita nggak menentukan sendiri, tapi kita pas waktu daftar itu kita memilih untuk letaknya. Itu tadi lihat dari hasil interview dan administrasi, dan itu tadi gambaran dari Kahima sama Wakahima. Aku dulu itu ngisinya kaderisasi sama KWU sama kewirausahaan. Temanku juga ada, tahu Mas Bagus ya, itu dulu ngisi kaderisasi, tapi dia dimasukkan ke divisi luar negeri karena Kahima ini ya sebelumnya itu udah gambar, udah mengalami proses pengenalan ke teman-teman itu tadi, calon-calon anggota Himasivo. Jadi ini anaknya seperti ini, nah itu buat pertimbangan untuk menentukan itu tadi. Jadi memilih bukan menentukan. Kalau menentukan tugasnya itu tadi Kahima sama Wakahima. Apa alasan kakak memilih Departemen Kaderisasi dan KWU tersebut? Masuk ya suaraku? Ya, masuk Kak. Masuk Kak, masuk. Oke. Nah, langsung tak jawab ya. Jadi alasanku kenapa kok milih kaderisasi sama KWU? Karena basicku itu aku tuh lebih suka merangkul. Jadi aku lebih suka sebuah perkumpulan sih. Jadi bagaimana cara membuat mahasiswa baru itu lebih cepat mengenal lingkungannya, lebih cepat mengenal temannya. Itu aku dulu tuh lebih prefer ke situ. Jadi pengen gitu tahu caranya, bagaimana cara membantu teman-teman maba itu untuk lebih cepat mengenal lingkungannya. Dan di Pengkaderan itu juga banyak banget acara-acara, nggak banyak banget sih, 3 acara di Himasivo itu acara besar, maksudnya acara yang krusial lah, dan acara krusial itu kan perlu banyak persiapan toh. Nah di situ aku pengen memacu skillku untuk itu tadi, memegang proker-proker besar itu tadi, supaya sesuai harapanku, sesuai tujuanku untuk berkembang di organisasi ini kayak gitu. Kalau di KWU aku dulu main aman aja sih. Kalau KWU itu dulu aku kayak aku tuh pengen masuk Himasivo itu pertama. Terus curi departemen yang mungkin bisa dipakai buat main aman, buat istilahnya buat masuk lah ke himpunan itu. Nah KWU itu dulu buat
pilihan kedua. Tapi alasanku waktu interview itu karena aku pernah jualan-jualan gitu. Pernah jualan-jualan di rumah, di di CFD kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya niatku itu hanya di kaderisasi. Karena aku tahu juga kalau kaderisasi itu sangat penting di sebuah organisasi. Paham, Kak, bisa dimengerti. Terima kasih banyak, Kak, jawabannya. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya, Kak, ingin bertanya. Nama saya Dwi Saita, mau bertanya apakah ada batas maksimal untuk pendaftarannya? Batas maksimal orangnya gitu? Apakah ada? Kalau pendaftaran, setahu itu nggak ada. Tapi kalau penerimaan itu ada. Jadi maksudnya untuk open recruitment itu bebas. Kalau kalau 100 ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi Kahima sama Kahima itu butuh berapa orang buat diterima di himpunan untuk membantu kinerja mereka. Jadi nggak semua diterima. Itu makanya ada proses seleksi itu tadi, administrasi sama interview itu tadi. Kalau pendaftaran nggak ada batasan. Untuk yang diterima itu jumlahnya berapa, Kak? Nah itu makanya aku kan bilang setiap Kahima sama Kahima itu beda apa ya, beda istilahnya. Dia tuh udah konsep gitu loh. Aku itu butuh berapa, aku itu cocoknya itu butuh berapa orang buat bantu aku dalam kepengurusan ini. Jadi kalau tahunku ini totalnya kalau nggak salah itu 31. Kalau di tahunnya 2018 itu pokoknya beda lah. Jadi setiap departemen itu juga kadang berubah penamaannya, terus jumlah anggotanya itu sesuai dengan kebutuhan Kahima dan Wakahimanya. Jadi nggak langsung dipastikan setiap tahun 31, itu nggak, bisa sama bisa beda-beda kalau jumlahnya loh ya. Jadi kalau misalnya kebijakan dari Kahima 2018 sama Kahima 2019 itu untuk menentukan jumlahnya itu sama, ya udah berarti sama. Tapi kalau terjadi perbedaan ya nggak apa-apa. Berarti dia itu membutuhkan orang cuman 31 ya, atau 32, itu terserah Kahimanya. Karena dia yang tahu bagaimana untuk meneruskan kepengurusan sampai kepengurusan selanjutnya. Karena setiap Kahima itu ada kabinetnya. Dia itu membuat membuat struktur kabinet, struktur birokrasi, beda-beda jadinya setiap Kahima. Lanjut. Ya, bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya Cynthia Prisyandini dari kelompok Capricorn ingin bertanya lagi, bagaimana Kak Faras bisa membagi waktu untuk kuliah dan berorganisasi? Sekian, terima kasih. Oke, membagi waktu. Kalau membagi waktu ini aku main skala prioritas ya. Jadi enggak sih, kalau skala prioritas itu ketika tabrakan. Jadi kalau membagi waktu ini aku berusaha buat tidak menyanyiakan waktu. Jadi misal kuliahku ada tugas. Nah tugas ini deadline-nya itu 2 hari setelah hari ini. Jadi misalnya hari ini Jumat ya, enggak, misalnya sih hari ini Jumat, terus deadline-nya Senin, terus aku itu ada acara organisasi hari Minggu. Nah berarti aku harus menyelesaikan
tugas itu tadi sebelum hari Minggu kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, tidak menyia-nyiakan waktu sih, lebih ke memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Terus itu tadi kalau misalnya ada acara tabrakan organisasi dengan apa tugas kuliah, misalnya tugas kuliah itu numpuk, sedangkan ada acara organisasi di hari itu yang sebenarnya itu buat waktu ngerjain tugasku. Nah itu aku main skala prioritas. Kan prioritasku di kuliah kan ya sebenarnya kuliah sih. Nah makanya, dan tapi ya juga harus mikir bagaimana cara mempertanggungjawabkan di organisasi itu tadi. Nah itu bisa dengan cara toleransi itu tadi, izin keterlambatan, atau bisa menghubungi teman divisi. Misal aku dapat divisi acara, berarti aku harus menghubungi teman sedivisi acara buat membackup tugasku kayak gitu. Jadi lebih ke skala prioritas kalau misalnya acaranya tabrakan kayak gitu ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, saya Cecilia Tiara izin bertanya. Apakah dengan ikut hima memberi pengaruh saat melamar kerja nanti, Kak? Kalau berpengaruh pasti ada berpengaruh. Karena di dunia kerja itu kan pasti butuh yang namanya diskusi, pasti butuh yang namanya saling memberikan inovasi, memberikan ide, memberikan apa ya, sebuah wawasan untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan perusahaan. Jadi dan di situ juga perlu itu tadi public speaking, terus cara memanajemen waktu, terus cara memanajemen orang kalau misalnya kalian jadi manajer. Jadi banyak pengaruhnya sebenarnya. Karena kalau misalnya kalian tidak biasa dalam berdiskusi, bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik, bagaimana cara kalian memandang bertoleransi terhadap argumen orang lain, itu sangat penting untuk dunia kerja kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak pengaruhnya. Izin menanggapi lagi, Kak. Untuk melamar kerja itu lebih penting ikut hima atau IPK yang tinggi gitu, Kak? Oke, menarik ini. Jadi kan di dunia kerja itu ada, kalau kalian melamar ya, kalau kalian melamar itu ada ada persyaratan awal sama interview ya. Nah, persyaratan awal itu administrasi. Di administrasi itulah kebutuhan IPK yang untuk difungsikan. Jadi IPK itu hanya kayak pintu awal kalian buat masuk ke tahapan selanjutnya. Itu IPK fungsinya itu. Tapi untuk skill lain, skill kalian, soft skill, hard skill, kalau misalnya IPK tok itu nggak jamin. Tapi kalau kalian IPK itu benar-benar IPK kalian 3,7 dan kalian itu sebenarnya pantas dapat 3,7 karena skill kalian mumpuni, dan tanpa ikut organisasi itu juga bisa. Karena di dunia kerja itu kan ya juga ada dibutuhkan hard skillnya, itu juga ada. Karena nanti, tapi ya gitu, untuk penyesuaiannya di dalam dunia kerja, misalnya tidak pernah ikut organisasi, itu bakal lebih sulit karena tidak biasa dalam berdiskusi, tidak biasa dalam berargumen, terus tidak biasa dalam mengontrol orang. Kebanyakan kalau misalnya mengandalkan IPK, mengandalkan skill akademik aja, itu ke bagian pekerja. Jadi bukan manajerial. Kalau misalnya kalian yang udah pernah berpengalaman organisasi, terus skill kalian ya juga bagus, skill hard skill, soft skill,
terus kayak gitu ya. Paham nggak yang tak sampaikan? Paham, Kak. Ya, ada tanggapan? Oh ya Kak, saya mau nanya, untuk lulus ketika habis masa jabatan di Masipo ini, apakah sebagai pengurus mendapatkan piagam atau sertifikat seperti itu, Kak? Kalau mendapatkan sertifikat itu pasti mendapatkan sertifikat, buat apa ya? Istilahnya buat bukti kalau kalian itu kalau aku itu udah pernah berkontribusi di sebuah organisasi ini. Dan kalau aku itu masih anggota. Jadi nanti sertifikatnya kan bedanya kan ada jabatan. Jadi ada yang ketua departemen atau anggota departemen kayak gitu. Nah, kalau tahun ini itu masih anggota departemen. Jadi untuk lanjut ketua departemen itu minimal, bukan minimal sih, tapi kebanyakan itu semester 3 itu bisa menjabat sebagai ketua departemen sampai ketua hima. Baik, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya Cecilia Tiara izin bertanya. Setiap semester itu kan kita mengisi KRS ya Kak, mengisi sendiri. Nah terus saya nanya bagaimana cara pengisian KRS. Soalnya kan katanya banyak yang bilang cepet-cepetan gitu ngisinya. Terus biar dapatnya yang sesuai sama kita tuh gimana? Cepet-cepetan itu karena ya itu tadi, terbatasnya jumlah kuota mata kuliah dan waktu. Jadi kalau kalian misal kan ada mata kuliah logika dan algoritma. Nah, kalian itu kalau sebenarnya itu rebutan itu karena itu tadi, pengen sama teman ini, aku pengen sama kelas ini gitu. Jadi rebutan itu karena waktu juga, karena kalian juga menyesuaikan waktu kalian juga. Aku nggak pengen pagi, aku pengen jam 10 lah, atau aku pengen jam siang terus gitu. Nah, itu yang bikin rebutan untuk pemilihan KRS-nya. Tapi kalau kalian memang nggak ada kesibukan lain, kalau pagi ya nggak apa-apa, siang ya nggak apa-apa, terus untuk sekelas sama ini ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada kayak kepinginan buat sekelas sama ini, buat aku pengen kuliah pagi, kuliah siang, itu malah santai. Jadi nggak pakai rebutan. Jadi ya wis, terakhir ya nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Baik Paham Kak, ya? terima kasih. Paham. Ya. Saya mau nanya Kak, mengenai KRS tadi, itu kita ngisi KRS sendiri berlangsung mulai semester 2 atau kapan? Kalau dari pengalaman tahunku itu semester 1 sama semester 2 itu masih paketan. Masih ditentukan dari pihak kampus, pihak universitas. Tapi kalau semester 3 itu sebenarnya udah mulai KRS-an. Tapi waktu tahunku ini itu kan karena pandemi itu lebih katanya kalau dari Pak Cahyo itu lebih baik dipaketkan. Karena sebelum itu ada semacam kuesioner. Itu pengen sekelas lagi atau gimana? Pengen KRS, maksudnya pengen sekelas lagi atau pengen ngaca gitu. Nah, kebanyakan jawabannya itu pengen sekelas lagi. Maksudnya teman-temannya itu ya sekelas itu. Maka dari itu semester 3 ini dipaketkan lagi. Dan untuk yang pemilihan KRS cepet-cepetan itu cuman mata kuliah bukan mata kuliah wajib. Jadi kayak bela negara kayak gitu. Itu yang cepet-cepetan. Pancasila kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau tahun-tahun kemarin sebelum pandemi ini itu semester 3 udah mulai KRS-an. Udah mulai perebutan gitu.
terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya, nama saya Yusaita. Saya mau bertanya dari semester 1 sampai semester 3 itu apa ada perubahan deadline tugas gitu seperti yang semester 1 kan 1 minggu, semester 3 itu seperti apa gitu? Kalau kalau semester 3 seperti apa? Menurutku itu kita itu dipacu buat praktek. Kalau semester 3 ya. Lebih banyak ke praktek, lebih banyak ke tugas-tugas itu tadi, membuat tugas-tugas, menganalisa kayak gitu-gitu. Jadi bukan resume, udah bukan kayak nulis di Word, udah pakai aplikasi aplikasi itu tadi, aplikasi apa, program-program kayak gitu, software yang mendukung mata kuliah. Jadi per mata kuliah itu kebanyakan ada softwarenya kayak SQL itu pakai mata kuliah ya, SQL itu pakai aplikasi Oracle, dan kalian itu harus bisa menggunakannya kayak gitu. Jadi kalian dipacu buat kalau semester 3 itu buat eh, lebih mengoperasikan software yang mendukung mata kuliah itu. Untuk Terus kalau deadline-nya Kak, tugasnya, lama gitu, maksudnya perbedaan jangka waktu deadline. hmm, kalau saat ini itu kebanyakan ya seminggu. Jadi setelah pertemuan selanjutnya itu deadline tugasnya. Kalau saat ini loh ya. Oh, berarti masih sama kayak semester 1 ya, Kak? Ya masih. Cuman ya itu tadi, kadang kebanyakan setiap mata kuliah itu mesti ada tugas. Tadi setiap hari itu ya mesti ngerjain tugas. Nyicil lah istilahnya. Untuk praktikum ya, Kak, kan lagi pandemi, kalau lagi praktikum gitu masih sama apa seminggu gitu deadline-nya. Kalau praktikum dari semester 3 dari aku sendiri itu kan ada mata kuliah pemrograman desktop. Nah itu kalau itu biasanya deadline-nya itu 4 hari. Jadi 2 hari sebelum 5 hari sih, 2 hari sebelum hari mata kuliahnya itu dikumpulkan. Pemrograman desktop itu kayak seperti itu loh, bahasa pemrograman. Jadi praktek-praktek gitu. Ada kayak kesulitan gitu, Kak. Kesulitan praktikum terus deadline-nya mepet, kayak semisal per jam gitu, nggak per hari. Mungkin ada atau gimana? Oh itu ada beberapa mata kuliah yang ngerjain tugas itu hitungannya per jam. Jadi kalau kalau saat ini itu biasanya mata kuliah SQL itu biasanya tugasnya itu di aplikasi Oracle database. Database itu basis data. Tujuannya itu untuk mengelola data. Nah itu biasanya deadline-nya itu dari jam, kalau aku jam siang kan, dari jam 1 sampai jam 5. Apa kakak pernah Itu kayak deadline-nya. kayak telat ngumpulin gitu, pernah nggak? Kalau telatnya itu sebenarnya kalau memang tahu kalau itu ada tugas jam 1 itu nggak mungkin telat. Kebanyakan telat itu dia itu ketiduran dari masing-masing lah, dari masing-masing pribadi. Dia tuh malas, kadang malas itu kebawa sampai lupa. Jadi setiap orang beda-beda permasalahannya untuk telatnya loh ya. Kalau aku alhamdulillah nggak pernah telat. Kalau seumpama telat gitu dapat dapat apa tuh kayak dari dosennya gitu loh Kak. Oh dapat Dapat itu dah. konsekuensi atau gimana. Enggak sih, biasanya dosen itu cuman diem-diem aja kayak ya diterima, cuman ya itu tadi main nilai dia. Jadi nilainya dikurangi. Jadi yang ngumpulin tepat waktu dengan yang ngumpulin telat itu beda. Oh, berarti tetap diterima tapi nilainya dikurangin gitu. Iya, iya, Terima kasih Kak. sama-sama.
Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Kepada penanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Yufa Kirardini, NPM 2008 2010169. Di sini saya mau bertanya, apa tips dan trik Kak Faras kepada para mahasiswa baru agar bisa survive di perkuliahan khususnya di jurusan Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur? Terima kasih, Kak. Tipsnya, pertama kenali lingkungan kalian, terus kedua kalau udah kenal berarti kalian harus beradaptasi. Terus kalau yang ketiga, banyak-banyak bersosialisasi lah. Jadi ketika kalian mendapatkan banyak teman dan di situ juga kalian mendapatkan banyak dukungan. Jadi ketika kalian menemukan titik jenuh kuliah, itu banyak teman-teman kalian yang bakal mendukung kalian. Tapi balik lagi ke diri kalian sendiri, karena motivasi yang tertinggi itu motivasi dari diri kalian sendiri. Karena aku itu basicnya suka bersosialisasi ya. Makanya ada temanku itu dia itu nggak kayak merasa salah jurusan, tapi ketika dia itu mendapatkan maksudnya teman yang menurut dia itu asik, menurut dia itu peduli terhadap dia, maka dia itu survive sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia udah nggak sambatan lagi. Dia udah mulai ngikuti pelan-pelan di jurusan sistem informasi. Kayak gitu. Kak mau menyangga Ah, kalau kalau seumpama ya, kalau ada kayak temen yang nggak sejalan gitu loh, kayak dia tuh egois terus kayak nggak ngelihat usaha kita, kayak nggak sejalan gitu, gimana? nah, sebenarnya perlu kalian tahu kalau di perkuliahan maksudnya di dunia perkuliahan itu banyak banget tipe-tipe orang. Jadi kalian itu harus makanya itu kenali lingkungan dulu. Jadi gimana sih cara menyikapi orang-orang kayak gini? Bagaimana sih menyikapi orang-orang yang seperti ini? Jadi perlu mengenali lingkungan itu perlu. Nah, untuk bagaimana cara kalian terhadap teman kalian yang tidak sejalan, tidak searah prinsip kalian. Berarti nggak cocok. Jadi tetap kalian anggap teman. Makanya itu fungsinya kaderisasi, fungsinya aspek itu di situ. Bagaimana cara kalian bagaimana caranya itu untuk kalian itu berjalan bersama-sama gitu, searah dan menuju ke budaya yang ada di jurusan sistem informasi. Itu fungsinya aspek. Jadi untuk membudayakan kalian di satu budaya kayak gitu maksudnya. Nah, kalau beda arah, misalnya orang ini tuh lebih memilih untuk diem, maksudnya dia nggak suka diajak bercanda atau egois atau itu. Berarti itu balik lagi ke diri kalian. Bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan itu tadi. Kalau misalnya kalian ingin menganggap dia teman, kalau pengen nggak anggap teman ya nggak apa-apa. Jadi keputusan terbesar ya ke diri kalian sendiri. Karena di dunia perkuliahan itu memang banyak banget tipe-tipe orang, tipe-tipe karakter orang itu banyak banget. Kasih Kak. Iya, sama-sama. Dengan berakhirnya pertanyaan dari kami, maka berakhir sudah wawancara kita kepada Kak Faras pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Kak. Semoga hasil dari wawancara kita bersama Kak Faras pada kesempatan kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi mahasiswa Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.